2 bulan terakhir, sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta. Kebakaran melanda sejumlah tempat, mulai fasilitas pendidikan, permukiman, dan juga rumah sakit. Pada 29 September 2021, kebakaran melanda permukiman di Jalan Keting RT 7 RW 12, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi akibat dupa di gudang masker. Lalu pada 5 Oktober 2021, kebakaran melanda gedung Sekolah Dasar Negeri 8 Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Kebakaran juga melanda gudang plastik milik PT Sinarmas dan Shop Express pada 6 Oktober 2021. Sehari kemudian, pada 7 Oktober 2021, kebakaran melanda gardu listrik PLN. Pada 10 Oktober 2021, kebakaran terjadi di 2 tempat, yakni di Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Senen, Jakarta Pusat, dan Gedung Farmasi Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah peristiwa itu memberi sinyal masih kurangnya mitigasi kebakaran dan mudahnya api membakar sejumlah tempat di Jakarta. Faktor kebijakan pemerintah tentang penataan permukiman menjadi perhatian, selain faktor penerapan penanggulangan bencana. Literasi masyarakat terkait tentang pengetahuan keamanan listrik juga menjadi faktor khusus, di mana kasus korsleting listrik banyak mengakibatkan kebakaran. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, peristiwa kebakaran di DKI Jakarta pada periode Januari hingga September 2021 sebenarnya lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun lalu. Namun dengan jumlah kebakaran yang masih tinggi, warga DKI Jakarta harus tetap awas pada upaya menghindari musibah kebakaran tersebut. Bagaimana upaya menanggulangi kebakaran di Jakarta? Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Selamat pagi, Pak Satriadi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Satriadi. Ini informasinya selama 2 bulan terakhir banyak kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. Temuan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta sendiri seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Frekuensi kebakaran di DKI Jakarta memang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang itu perbandingannya tadi disampaikan ada penurunan 31%. Dari 1.500 kejadian menjadi 1.100 kejadian. Nah, ini juga hanya memang dalam kurun waktu sekitar 2 bulan ini memang frekuensi kebakaran agak meningkat, gitu. Ini apa sebenarnya, Pak, yang paling banyak menyebabkan terjadinya banyak kebakaran di 2 bulan terakhir ini? Nah, ini agak fenomena yang menarik nih, Mbak, karena 2 bulan itu berdasarkan data yang objek yang terbakar itu banyak kan bangunan umum perdagangan. Bangunan umum perdagangan itu kayak perkantoran-perkantoran. Nah, ini juga memang kalau kami coba analisa, memang ini penyebabnya pertama mungkin cuaca ekstrim panas yang siang hari ini, memang dalam waktu 2 bulan ini memang kita merasakan cuaca yang panas. Nah, kemudian yang tidak kalah penting pengaruh juga nih dari kegiatan masyarakat yang sudah mulai lagi pasca PPKM level 4 kemarin, sekarang sudah diturunkan. Nah, otomatis kehidupan dan perekonomian juga meningkat. Nah, itu juga mempengaruhi juga kaitan dengan penggunaan listrik terutama di gedung-gedung kantor atau di perkantoran atau di perdagangan. Baik, artinya ada pengaruh juga dari aktivitas masyarakat yang sudah kembali menggeliat istilahnya begitu ya, Pak, pasca pelonggaran pembatasan aktivitas. Nah, ini apakah sistem atau mungkin bentuk mitigasi dari gedung-gedung tersebut untuk mencegah terjadinya kebakaran ini masih kurang atau seperti apa? Ya, nah ini juga tadi disampaikan pada saat narasi sebelumnya bahwa memang kejadian kebakaran itu kan ada kejadian kebakaran seperti di gedung PLN, di sekolah, kemudian di pabrik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada hubungannya berdasarkan analisa kami bahwa ya penggunaan listrik yang sudah mulai kembali normal. Nah, juga dibarengi juga harusnya memang ada pengecekan kembali peralatan-peralatan listrik pada saat digunakan tempat-tempat usaha tersebut yang sudah mulai aktif kembali. Nah, ini memicu. Kemudian arusnya kan sudah mulai lagi stabil lagi, yang tadinya sebelumnya tidak pernah menggunakan.
Ini juga menjadi analisa kami, mungkin itu yang menjadi penyebab kebakaran terjadi dalam waktu 2 bulan ini. Gitu. Nah, untuk mitigasi kaitan dengan kegiatan di masyarakat, saya sering melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang kami lakukan melaksanakan woro-woro. Kalau lewat pengeras suara masjid dan musola karena pandemi COVID tidak bisa mengumpulkan orang pada saat itu. Jadi kita meningkatkan kesadaran kewaspadaan masyarakat akan bahayanya kebakaran, terutama penggunaan listrik yang harus menggunakan peralatan listrik yang memang memenuhi standar SNI lah minimal. Jangan tergiur dengan barang yang murah, terus dipakai itu bisa menimbulkan. Kemudian penggunaan peralatannya juga harus memenuhi standar. Jangan satu colokan itu bisa bercabang-cabang. Itu menyangkut konsleting listrik. Kenapa saya sampaikan ini, Mbak? Karena data yang kami peroleh itu penyebab kebakaran di DKI Jakarta hampir 60-70% itu akibat konsleting listrik. Gitu. Baik, ini ada pengaruhnya juga dengan penggunaan perangkat kelistrikan yang mungkin tidak sesuai dengan standar SNI ya Pak. Nah kalau tadi itu banyak terjadi kebakaran di tempat-tempat usaha, bagaimana dengan pemukiman warga di DKI Jakarta? Ya, nah ini pemukiman warga memang kan di Jakarta ini kepadatan penduduk, terus pemukiman yang padat hunian dengan bangunan yang kebanyakan semi permanen. Nah ini ditambah lagi dengan penggunaan kelistrikan yang masih belum memiliki standar atau tidak sesuai ketentuan. Nah ini sangat memicu sekali potensi terjadinya kebakaran. Kenapa DKI Jakarta memang sangat rentan dengan bahaya kebakaran. Nah itu salah satunya ya memang harus meningkatkan kesadaran masyarakat karena kewaspadaan dan kesadaran masyarakat itu sangat kita pentingkan karena kebakaran itu akibat kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Itu yang harus kita tingkatkan. Baik, nah Pak Satriadi tadi Anda sempat menyebutkan bahwa sebenarnya di periode yang sama saat ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, justru tahun ini terjadi penurunan kasus kebakaran. Apakah penurunan ini disebabkan dikarenakan aktivitas masyarakat yang mungkin belum sepada tahun lalu atau seperti apa Pak? Ya betul, itu ada pengaruhnya juga, ada pengaruh dari pada saat PSBB sebelumnya, terus kemudian PPKM, nah kan masyarakat diminta untuk stay at home, nah menjaga rumah masing-masing, itu juga mempengaruhi turunnya angka kebakaran, berarti memang kewaspadaan masyarakat di rumahnya masing-masing meningkat. Kemudian kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perusahaan itu juga terhenti, berarti kan penggunaan listriknya pun akan berpengaruh terhadap jumlah kebakaran, potensi kebakaran. Nah itu mempengaruhi juga. Tapi angka 31% itu cukup besar. Tidak hanya itu, tadi yang saya sampaikan, kami juga melakukan sosialisasi dengan konvensional dengan menggunakan voice record, anggota datang ke musola masjid melakukan sosialisasi lewat pengeras suara agar masyarakat waspada terhadap bahaya kebakaran, termasuk sosialisasi berkaitan dengan prokesnya juga, prokes COVID kemarin. Baik, nah tadi Anda sempat mengatakan juga terkait dengan penggunaan perangkat kelistrikan begitu. Dalam edukasi diberitahu bahwa sebaiknya menggunakan yang standar SNI. Kalau temuan Anda sendiri di lapangan di pemukiman warga DKI Jakarta, seperti apa perangkat yang digunakan Pak? Nah itu kami kan kebetulan juga ada program Ingub 65, Instruksi Gubernur nomor 65 kaitan masyarakat cegah kebakaran. Salah satunya itu kaitan dengan kompor gas dan kelistrikan. Gas gastrik namanya kami namakan gas gastrik, yaitu gerakan listrik dan gas kaitan dengan potensi kebakaran. Jadi kami melakukan program dengan melibatkan dasawisma di wilayah masing-masing kelurahan untuk bisa mengecek setiap rumah di masyarakat di DKI Jakarta, apakah rumah tersebut masuk kategori rawan kebakaran atau tidak. Nah, salah satunya yaitu bagaimana kelistrikan di rumah tersebut, gitu. Apakah colokannya ataukah stekernya sesuai atau tidak. Nah, ini terkadang memang yang sering kami temukan banyak yang memang masyarakat masih tergiur dengan yang barang-barang yang murah lah, yang tidak standar dengan SNI yang digunakan. Yang paling fatal memang penggunaannya. Terkadang satu colokan itu bisa bercabang sampai 7-6 HP yang bisa dicas itu. Nah itu bisa berpotensi juga kaitan dengan
konsleting listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran. Baik, ada hubungannya dengan tingkat ini apa berarti edukasi atau kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang digunakan dari penggunaan perangkat kelistrikan sehari-hari. Nah, dari evaluasi atau temuan yang didapatkan di lapangan, ini artinya masih banyak ya Pak rumah yang rawan mengalami peristiwa kebakaran? Oh, kalau dilihat dari pemukiman, ya memang banyak yang ada beberapa daerah-daerah yang rawan kebakaran, terutama yang saya sampaikan tadi, daerah-daerah yang masih padat hunian dan bangunan semi permanen. Ya kita tahulah daerah-daerah sekitar Jakarta Utara, kemudian sekitar Jakarta Barat, Taman Sari dan sebagainya itu memang masih padat hunian, kemudian bangunannya pun semi permanen. Nah, terutama juga ininya juga peruntukan. Jadi rumah tinggal biasanya dipakai buat tempat usaha. Nah, itu juga potensi juga. Karena kan standarnya tempat tinggal, usaha berarti kan kaitan kelistrikannya itu berpengaruh terhadap potensi kebakaran. Nah, terus potensi perambatannya juga karena padatnya rumah, kemudian semi permanen. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kebakaran yang besar gara-gara satu rumah gitu kan terjadi kebakaran. Nah, itu bisa berdampak terhadap sekitarnya. Baik, nah itu tadi kalau untuk ini ya Pak, edukasi dan juga observasi yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta terhadap pemukiman penduduk. Kalau untuk gedung usaha atau perkantoran sendiri seperti apa Pak pengecekan yang dilakukan? Ya, jadi Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas salah satunya yaitu memeriksa proteksi kebakaran aktif dan pasif termasuk MKKG di setiap gedung yang ada di DKI Jakarta. Nah, kita punya data hampir 935 gedung di DKI Jakarta yang proteksi kebakarannya itu kita selalu cek. Kita punya tim inspektur yang setiap tahunnya punya program untuk melakukan pemeriksaan kaitan dengan proteksi kebakaran. Jadi peralatan-peralatan kebakaran yang ada di gedung tersebut, termasuk juga MKKG-nya, manajemen keselamatan kebakaran gedungnya, siapa berbuat apa apabila terjadi apa-apa, termasuk satpamnya, cleaning service dan komponen lain yang ada di gedung itu. Nah, itu kami lakukan semacam geladi. Nah, itu setiap tahun rutin kami lakukan. Nah, nanti mereka akan kita keluarkan sertifikat keselamatan kebakaran gedung apabila sudah memenuhi persyaratan itu sendiri. Jadi setiap tahun kami akan selalu cek proteksi kebakaran. Baik, artinya ini program yang digulirkan secara rutin ya, evaluasi tahunannya. Baik Pak Satriadi, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Pak Satriadi, tadi di segmen sebelumnya Anda sudah banyak menjelaskan terkait dengan upaya edukasi yang dilakukan oleh Dinas Penyelamatan dan Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta ke lapangan kepada masyarakat dan juga evaluasi terhadap gedung-gedung atau perkantoran tempat usaha terkait dengan bagaimana sistem mitigasi mereka. Nah, ini apakah juga ada semacam koordinasi begitu Pak dengan PLN khusus untuk gedung-gedung atau tempat usaha terkait dengan mitigasi tersebut? Iya, ya kalau untuk PLN kita selalu koordinasikan karena kadang kita juga diajak untuk ikut operasi penggunaan listrik di masyarakat. Nah, memang itu yang perlu kami tingkatkan. Karena memang ini ranahnya dari pihak PLN, dan itu juga memang harusnya secara rutin dilakukan penertiban juga terutama di pemukiman dan di perkantoran. Yang paling sering sih memang di pemukiman, Mbak, karena pemukiman tuh ya kadang-kadang memang penggunaan listriknya yang tadi saya sampaikan ya yang tidak memenuhi standar, terus tidak arus juga kadang-kadang tidak sesuai ketentuan mengambil arusnya. Nah, itu juga perlu adanya penertiban bersama-sama mungkin dari pihak keamanan, dari pihak PLN yang selalu rutin bisa dilakukan operasi kaitan dengan penggunaan listrik di daerah-daerah pemukiman. Tadi saya sampaikan hampir 60-70% ya kebakaran itu diakibatkan karena konsleting listrik gitu, Pak.
Baik, nah kalau dilihat dari tahun ke tahun, apakah semakin ke sini upaya penertiban sistem kelistrikan di pemukiman padat penduduk itu sudah semakin baik atau sebenarnya masih sama saja, Pak? Ya, sudah semakin membaik sih Mbak, karena kan tadi saya sampaikan sudah ada instruksi gubernur nomor 65 kaitan dengan bagaimana masyarakat cegah kebakaran. Jadi memang kita door to door, rumah ke rumah melalui Dasawisma itu sudah ikut mensosialisasikan juga waspada kebakaran kepada masyarakat, kemudian juga mengecek ada 10 variabel yang dia mengasuki kategori apakah rumah tersebut rawan kebakaran atau tidak. Jadi di DKI Jakarta itu sudah sampai ke rumah-rumah kami cek kaitan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk cegah kebakaran. Nah itu salah satu upaya yang kami lakukan secara kontinu dan secara masif di DKI Jakarta, nah, dalam rangka menurunkan angka kebakaran melalui tadi yang disebabkan karena listrik. Baik, sudah ada upaya edukasi dan juga pengecekan langsung secara door to door. Kalau dari sisi kesiapan tim pemadam kebakaran DKI Jakarta sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kalau kami secara operasional Mbak ya, karena kan kalau kebakaran di pemukiman itu memang banyak juga ada beberapa kendala ya yang kami hadapi, terutama karena jalan sempit, kemudian juga padat hunian, kemudian juga kendaraan-kendaraan yang diparkir. Nah ini yang paling penting nih Mbak, kendaraan-kendaraan parkir di jalan udah jalannya sempit, parkir mobilnya di jalan umum tuh pada saat akses kita masuk ke dalam TKP. Nah itu juga menghambat kaitan dengan kita sampai ke lokasi kebakaran. Nah makanya pada kesempatan ini saya himbau kepada masyarakat ya kalau memang memiliki mobil pastikan memiliki tempat parkir juga, jangan parkir di tempat atau jalan-jalan umum. Nah itu yang diperhambat bagi kami untuk cepat sampai ke TKP. Gitu. Baik, artinya kendalanya sejauh ini adalah di kelancaran akses ke lokasi kebakaran ya Pak. Nah kalau dari sisi sumber daya maupun tenaga yang dimiliki oleh tim pemadam kebakaran DKI Jakarta sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, kalau bicara pengadaan pos, memang dari segi sarana prasarana, ya idealnya itu kalau dihitung kaitan dengan kebutuhan SDM, memang masih jauh dari yang harusnya. Karena dari amanat Perda saja diamanatkan 1 kelurahan 1 pos, sedangkan di DKI Jakarta ada 246 kelurahan. Nah itu kita baru setengahnya kita memiliki pos pemadam kebakaran. Padahal itu untuk mengejar respon time itu mendekatkan pos pemadam kebakaran kepada masyarakat. Tapi tahun demi tahun kita coba tambah lagi untuk posnya. Nah ini tahun ini kita menambah 7 pos lagi di kelurahan-kelurahan tersebut. Nah itu salah satu upaya yang kami lakukan. Nah, kalau dari segi SDM memang kalau kami memiliki personil semuanya ada 4.236. Nah, idealnya harusnya berjumlah sekitar 11.000. Tapi ada upaya Mbak yang kami lakukan yaitu membentuk volunteer relawan kebakaran namanya Redcar, relawan kebakaran di masyarakat. Nah, ini program kami ke depannya akan membentuk itu. Kami konsepkan, sedang kami kaji, kalau bisa memang 1 RT, 1 relawan kebakaran yang nanti pada saat api itu kan nggak mungkin langsung besar, api itu kecil. Nah, api kecil itu bagaimana masyarakat bisa berdaya, bisa menyelesaikan kaitan dengan penanganan bahaya kebakaran. Baik. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita tingkatkan. Ada inisiasi kerjasama kolektif ya Pak dengan masyarakat untuk antisipasi kebakaran ini. Nah kalau bantuan mungkin dari Pemprov DKI Jakarta untuk semakin memperlengkap sumber daya maupun sarana prasarana untuk tim pemadam kebakaran sendiri apa Pak? Ya kalau itu sih memang secara tiap program kami juga selalu usulkan karena memang setiap tahun anggaran tuh pasti kita mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah itu secara rutin itu memang tadi seiring dengan penambahan personil, berkaitan dengan sarana prasarana, peningkatan kompetensi bagi petugas pemadam kebakaran,
terutama sarana prasarana kan ada kendaraannya, ada APD-nya, penyangkut keselamatan anggota. Nah itu setiap tahun kami selalu menganggarkan kaitan dengan kebutuhan yang kami inginkan. Nah alhamdulillah DKI masih bisa lah menghimpun itu semua, bisa menyelesaikan kaitan dengan sarana prasarana yang ada kebutuhan bagi petugas pemadam kebakaran. Karena yang harus dipahami oleh masyarakat, fungsi kami bukan hanya kebakaran, ada fungsi penyelamatan, Mbak, ada fungsi rescue. Nah, makanya trennya agak naik tuh. Jadi kalau tren kebakaran tadi disampaikan menurun, tapi ternyata tren penyelamatan tuh naik. Penyelamatan tuh seperti yang kami sering lakukan, penyelamatan di lift, misalkan orang terjebak di lift, kemudian ada sarang tawon, terus evakuasi cincin yang sering dilakukan, evakuasi cincin, nah terus kemudian evakuasi orang tenggelam. Nah itu juga bagian dari fungsi kami itu, fungsi penyelamatan. Nah itu angkanya naik, itu bagus menurut saya karena mengedukasi masyarakat bahwa pemadam kebakaran itu bukan hanya fungsinya hanya kebakaran tok, tapi fungsi penyelamatan itu ada. Nah ini ternyata sekarang sudah mulai masif, masyarakat sudah mulai melalui media sosial, melalui media TV. Nah itu jadi masyarakat sudah mulai teredukasi bahwa petugas pemadam kebakaran bukan hanya kebakaran, tapi fungsi penyelamatan pun kami miliki. Baik, ini artinya pemahaman masyarakat terhadap dengan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga penyelamatan itu sudah semakin baik ya Pak. Mereka tidak hanya menganggap ini tugasnya hanya untuk memadamkan kebakaran saja, namun juga untuk penyelamatan hal lain. Ya. Baik. Nah itu yang penting Mbak. Ada satu lagi yang penting saya ingin tekankan untuk seluruh warga DKI Jakarta. Jadi apa yang kita tangani kaitan dengan operasi kebakaran penyelamatan gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat berpikir kalau ada kebakaran, lapor pemadam bayar berapa. Nah itu yang mempengaruhi kecepatan laporan, karena kami butuh respon time kecepatan laporan itu. Jadi kayak saya tekankan kepada masyarakat gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Baik. Nah Pak Satriadi, terakhir saran dan juga himbauan Anda kepada masyarakat terkait dengan pencegahan kebakaran dan juga penanggulangannya seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Berita Satu. Ini juga menjadi sosialisasi untuk kami kepada masyarakat. Jadi pertama, kami menghimbau kepada masyarakat agar penggunaan listrik dan peralatan tolong dicek kembali, terutama dengan bukan hanya listrik tapi kompor juga, kompor gas, tolong sering-sering dilihat, dirawat. Nah kemudian gunakan sesuai dengan standarnya, jangan terlalu berlebihan. Nah kemudian juga jangan panik apabila terjadi kebakaran, segera hubungi 112 call sign kami nanti, atau hubungi pos terdekat agar kami cepat bisa menangani. Nah kemudian hati-hati juga dengan musim panas ini gitu. Jadi harus segera seringlah mengecek kembali peralatan dan jangan sampai lalai. Kadang-kadang kelalaian itu bisa mengakibatkan kebakaran. Pastikan pada saat meninggalkan rumah itu kondisinya memang dalam keadaan aman. Peralatan-peralatan listrik yang berpotensi kebakaran pastikan untuk dalam keadaan mati gitu, tidak berfungsi. Itu Mbak. Makasih. Baik, kita harapkan pemahaman masyarakat terkait dengan upaya pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran ini akan semakin baik ke depannya sehingga angka kebakaran di DKI Jakarta bisa semakin menurun. Terima kasih banyak Pak Satriadi sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak.